Polisi Lampung menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga yang dibuang ke septic tank. Sementara itu, seorang warga mengaku korban pernah curhat soal pelaku yang selalu meributkan soal warisan. Berikut liputannya. Tim penyidik Polres Waikanan Lampung Jumat siang menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga berjumlah 5 orang di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin. Tersangka dan 5 korban tinggal serumah. Dalam rekonstruksi, kedua pelaku melakukan peragaan bagaimana mereka mengubur 4 jasad korban di dalam septic tank. Sedangkan 1 korban dikubur di kebun singkong. Jenazah di dalam septic tank ini adalah jenazah Zainuddin, 60 tahun, istrinya bernama Siti Romlah, Wawan Wahyudin, dan bocah perempuan bernama Zahra berusia 6 tahun. Kemudian 1 korban bernama Juanda dikubur di kebun singkong. Diketahui pembunuhan pada Oktober tahun lalu itu berawal dari cekcok mulut antara tersangka Erwin dengan adik tirinya Wawan Wahyudin terkait harta warisan. Keributan berakhir penganiayaan. Wawan dibunuh dengan cara dipukul dengan kapak. Tersangka kemudian membunuh 3 korban lainnya. Untuk menghilangkan jejak kebiadabannya, tersangka kemudian memasukkan mayat ke lubang yang sama, yakni tangki septic tank bekas sumur di belakang rumahnya. Korban terakhir yang dibunuh adalah Juanda yang baru pulang dari merantau pada Februari 2022. Tersangka Erwin mengajak anaknya berinisial DW untuk membantu membuang dan mengubur mayat Juanda di kebun. Keduanya sempat kebingungan membuang mayat Juanda sebab tangki septik terlanjur ditutup dengan semen beton. Erwin dan Dewe sempat menginap bersama mayat yang baru dibunuhnya selama sehari semalam sebelum akhirnya dibuang ke kebun. Usai membunuh keluarganya, Erwin kemudian menjual harta orang tuanya, Zainuddin, berupa kebun seluas 2 hektar dan rumah. Sementara itu, tim forensik Polda Lampung mengevakuasi 4 jenazah korban pembunuhan di Kabupaten Waikanan yang dimasukkan ke dalam tangki septik. Keempat jenazah tak utuh, tinggal tulang karena pembunuhan dilakukan pada setahun lalu. Kasus pembunuhan sadis ini tidak hanya mengejutkan publik. Para tetangga korban juga terkejut karena tidak menaruh curiga kepada pelaku saat berbohong soal keberadaan para korban. Menurut tetangganya, sebelum tewas dibunuh, korban Zainuddin sering mengeluhkan kenakalan putranya Erwin yang tak lain adalah pelaku. Kalau korban sendiri, kayaknya kalau kesehariannya bisa dibilang orang baik. Nggak ada pernah ada insiden sama tetangga, berantem sama lingkungan, nggak ada. Jadi kita kadang-kadang beliau itu curhat perkara si pelaku ini tadi. Kadang-kadang ceritain masalah kelakuannya. Karena susah diatur, intinya anak itu susah diatur. Demikian laporan Pujiansah dari Bandar Lampung, Lampung.